Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai listeners, ketemu lagi nih sama Charles dan Suci tentunya di Gaspul, Gasmat Gagaul. Nah, mungkin sekarang itu udah tahun ajaran baru ya. Tentunya. Mungkin ada kelas 3 yang udah keluar mungkin ya. Ada Bener yang kelas banget. 1. Dari yang kelas 1 naik ke kelas 2. Iya, bener banget. Dari yang kelas 2 naik kelas Kelas 3. 3. Nah, dari yang kelas 3 pastinya udah lulus dong. Iya, bener banget. Nah, buat listeners yang udah lulus nih, barangkali ada yang mau lanjutin ke universitas tinggi, mau kuliah nih. Kita di sini mau ngasih info tentang pendaftaran di perkuliahan tentunya. Ya, bener banget. Kebetulan sekali di sini kita ada tamu spesial nih. Iya, bener banget, yaitu Teh Bilqis Aulia Hanif dari kampus Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Selamat sore Teh Bilqis. Iya Teh, selamat sore. Ya, selamat sore semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat. Meskipun dalam keadaan pandemi Ya, serta PPKM Iya, diperpanjang bener banget. terus, tetapi kita harus tetap menjaga kesehatan, Iya. tetap harus semangat menjalani Dan kehidupan Harus yang tetap produktif ya. Nah, tentunya. itu intinya harus tetap produktif. Nah, buat Teh Bilqis, di sini kita mau nanya-nanya nih seputaran kampus. Iya, bener banget. Kan kita udah masuk tahun ajaran 2021-2022. Tentunya untuk pendaftaran dibukanya Politeknik Fiksi Ganesha Bandung itu dari kapan sampai dengan kapan? sekarang ini untuk gelombang pertama sudah tutup ya. Tapi untuk gelombang kedua sekarang masih dibuka dari mulai 12 Juli 2021 sampai 4 September 2021. Sekarang jadi udah masuk ke gelombang kedua. Jadi di sini tuh di kampus Politeknik Fiksi Ganesha itu ada berapa gelombang? Sampai 3 kah atau cuma sampai 2? Di Politeknik Fiksi Ganesha untuk pendaftaran mahasiswa baru terdiri dari 3 gelombang. Jadi nanti setelah gelombang 2 ditutup di 4 September nanti dibuka mulai 6 September sampai awal Oktober untuk pendaftaran gelombang 3. Jadi yang teman-teman mau daftar nih masih ada waktu Masih nih. ada waktu. Berarti sampai gelombang 3 juga ada ya? Ya, ada. Iya. Nah, buat listeners yang masih bingung nih buat mau milih kampus yang mana, Iya, bener nah banget. di sini ada rekomendasi juga. Iya, benar. Nah, untuk minat pendaftar nih di kampus Politeknik Fiksi Ganesha Bandung itu kan di masa pandemi ini tuh lebih cenderung meningkat atau mungkin menurun dari tahun-tahun sebelumnya Teh? Kalau dilihat dari prospek keseluruhan, Iya. memang untuk semua jurusan ada kemunduran karena mungkin setiap orang juga lebih memprioritaskan untuk ke pangannya dulu dibanding pendidikan. Benar Karena banget. kan untuk pendidikan itu istilahnya apalagi yang udah lulus SMA Iya. bisa ditunda gitu, bisa ngambil gap year atau gimana, tapi kan untuk kebutuhan pangan pokok itu kan orang-orang lebih memprioritaskan gitu ya. Jadi ya dilihat dari segi ekonomi juga, mungkin keluarganya juga karena terdampak PPKM atau bagaimana, jadinya untuk peminatan kuliah menurun. Untuk dari segi jurusan, menariknya setelah pandemi ini ramai masalah BPJS pengklaiman COVID ya. Oh iya. Seperti itu. Jadi kebetulan di 2020 yang lalu untuk program studi rekam medis dan informasi kesehatan di Politeknik Fiksi Ganesha sudah mendapatkan akreditasi A dari Lampetekes. Alhamdulillah. Ya. Nah, untuk mungkin dari luar Bandung pengen daftar nih, pasti kan ada sistem pendaftaran online nih. Bagaimana cara pengen daftar di sistem pendaftaran online di Fiksi Ganesha ini? Jadi nanti kan kita share kalau misalnya mahasiswanya itu menerima brosur atau nanti menerima e-flyer, di situ ada link pendaftaran PMB. Nah, mahasiswa mendaftar melalui link Google Form itu, selanjutnya akan di follow up melalui email oleh kita. Setelah masuk melalui email, langsung akan di WA dan nanti di follow up-nya melalui WhatsApp biasanya gitu, WhatsApp gitu Amin. ya. Untuk masalah pembayaran, rincian pembayaran. Dan jangan khawatir jika memang tidak bisa membayar langsung ke kampus, bisa melalui transfer. Setelah itu akan di follow up juga oleh admin kampus dan nanti bukti transfernya tinggal dikirimkan saja ke kita, nanti sama kita dikirim balik kwitansi pembayaran dari kampusnya. Berarti Kayak mudah sekali ya. gitu. Iya. Gak harus ke Bandung gitu, Iya. yang di luar Bandung. Jadi di masa pandemi kayak gini tuh kita bisa mengambil dari sisi positif maupun Iya, negatifnya juga ya. Iya, benar banget. Nah,
ini kan masa pandemi nih Teh. Jadi kalau misalkan mahasiswa nih yang pengen daftar langsung ke kampus nih, apakah bisa atau harus emang secara online gitu? Kalau misalnya emang mahasiswanya masih sekitaran Bandung, itu diperbolehkan misalnya langsung daftar ke kampus. Tapi ketika masuk ke kampus juga ada prokes ketat. Jadi nggak semuanya numpuk gitu langsung di front office, tapi nanti ada penjagaan, cek suhu, dan nanti dikasih hand sanitizer juga sebelum masuk ke dalam gedung, dan dibatasi seperti itu. Jadi nggak yang Nggak daftar semuanya masuk nggak masuk. langsung, Iya. ya nggak langsung harus masuk ke kampus. Oke, jadi kita tetap harus mematuhi protokol Protokol kesehatan ya. Meskipun masa pandemi, jadi masih bisa ke kampus Iya, ya. masih bisa Oke. dengan syarat dibatasi. Oh, dibatasi. Kalau misalkan dari luar Bandung nih, gimana Teh? Kalau yang dari luar Bandung bisa aja melalui online itu, atau mungkin bisa juga langsung datang ke kampus. Biasanya yang dari luar Bandung itu sudah mendapat e-flyer atau dapat brosur. Nah, mereka biasanya mengkonfirmasi ke admin, saya bisa nggak langsung datang ke kampus. Setelah itu kayak buat janji temu gitu. Oh iya bisa, misalnya di tanggal segini. Jadi harus ada konfirmasi dulu. Iya, biasanya konfirmasi dulu. Oh iya. Nah, mengenai sekarang jurusan nih, ada berapa jurusan sih di kampus Politeknik Visi Ganesha ini gitu? Apakah semua jurusan ini sudah terakreditasi? Ya, untuk jurusan juga banyak ya, tapi di kita itu terdiri dari 3 fakultas. Ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ekonomi dan Bisnis ini terdiri dari program studi komputerisasi akuntansi. Untuk program studi komputerisasi akuntansi itu sudah terakreditasi A. Dan ada juga dari program studi komputerisasi akuntansi, ada konsentrasinya manajemen bisnis. Ya, itu semua udah terakreditasi A. Dan satu lagi itu untuk program D4 ya, untuk program D4-nya. Dan untuk program D3-nya ada akuntansi keuangan, itu juga sudah terakreditasi A. Oh, berarti sudah terpercaya ya. Percaya. Oke. Iya. Nah, buat di listeners juga nih, barangkali ada yang mau. Jadi ini udah terbukti. Bukti akreditasinya tuh A. Jadi udah tidak diragukan Bukan lagi, ya. Barusan Gitu. kan baru Fakultas Ekonomi Bisnis ya. Iya. Selanjutnya juga ada Fakultas IT dan Komputer. Ada jurusan Manajemen Informatika D4 atau Sistem Informasi, itu sudah terakreditasi B. Selanjutnya ada Teknik Komputer juga sudah terakreditasi B. Selanjutnya ada Manajemen Informatika juga, itu juga terus sudah terakreditasi B. Itu untuk yang Fakultas IT-nya. IT. Selanjutnya untuk Fakultas Kesehatan ada jurusan Farmasi sudah terakreditasi juga, Fisioterapi sudah terakreditasi juga. Selanjutnya ada Manajemen Rumah Sakit atau Administrasi Rumah Sakit nih yang sekarang lagi hype banget. Jurusan yang lagi hype banget itu Administrasi Rumah Sakit, di yang salah satu yang pilihan favorit gitu ya bagi mahasiswa yang daftar ke Politeknik Visi Ganesha. Selanjutnya ada Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, jurusan akreditasinya juga A. Terus rata-rata semua PMIK untuk jurusan Rekam Medis itu di Kota Bandung itu semuanya pasti ada lulusan Politeknik Visi Ganesha. Wah, berarti Jadi ya sudah terpercaya sekali iya, gitu. bener banget. Banyak juga ternyata ya jurusannya. Jadi kita gak akan bingung. Bener banget. Jadi sesuai dengan kemampuan kita lah. Minat kita mau Nah, masuk jurusan apa nih? sekarang Banyak banget. Kalau kita dari SMA atau dari SMK-nya jurusan farmasi, ada juga bisa. farmasi. Kalau dari analis ada juga. Terus kalau mau ke rekam medis ada juga. Jadi nggak bingung ya, Iya. enak banget gitu. Aku dulu sih emang minatnya sih emang ke rekam medis, soalnya untuk lowongan pekerjaannya itu luas. Jadi Sekarang itu emang lagi banyak banget. ya, Lagi jadi banyak banget. yang ngebutuhin. Iya, gitu. banyak kebutuhan. Apalagi masa pandemi sekarang kan rumah sakit Iya. pasti banyak Tenaga ngebutuhin. kesehatan. Nah, itu tenaga kesehatannya. Terus kan bagi yang mahasiswa baru juga yang baru daftar, sebenarnya nggak ketika datang itu atau misalnya ngechat admin itu nggak harus langsung daftar bayar, tapi misalnya dia mau konsultasi juga diperbolehkan gitu. Nanya-nanya. Ya, minatnya kemana, biasanya sebelum dia daftar kita selalu menanyakan minatnya kemana, terus nanti sama kita diarahin, terus dia pengennya kedepannya seperti apa sih gitu, nanti sama kita diarahkan, oh lebih baik masuknya ke jurusan ini gitu, supaya nanti takutnya pas udah masuk nanti nyesel gitu. Ya, bener banget. Iya, bener. Beda Ya. minat gitu. Jangan sampai nyesel di akhir. Akhir, ya. nah iya bener Lebih banget. baik kita teliti di awal Iya, gitu bener, kan. Kita cocoknya nih masuk kemana gitu. Jangan sampai kita udah masuk ke misalkan ke farmasi, taunya kita pahamnya di analis Analis, gitu. bener kan. banget. Gak nyambung. Iya, nanti nggak nyambung.
Nah, barusan kan kita ngebahas seputar jurusan nih Teh. Sekarang kita mau nanya soal kelas nih. Ada berapa pilihan kelas sih yang disediakan selain kelas reguler gitu? Selain kelas reguler juga kita ada kelas karyawan. Untuk reguler itu kan masuk perkuliahannya di Senin sampai Kamis ya, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Untuk kelas karyawan ada dari Senin sampai Kamis juga, tapi mulai perkuliahannya dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Selanjutnya ada kelas weekend. Kelas weekend itu perkuliahannya setiap hari Jumat dan hari Sabtu. Selanjutnya ada kelas e-learning nih, bagi yang jauh-jauh misalnya yang tidak memungkinkan untuk ke kampus, itu bisa ambil kelas e-learning gitu. Untuk perkuliahan teori bisa langsung kelas e-learning, tapi karena kita kan politeknik ya berbasis vokasional atau praktikum, jadi untuk praktikum tetap harus dilaksanakan di kampus. Offline gitu ya? Iya, offline. Dengan kalau situasi sekarang sih pasti dibatasi gitu dengan pembagian di kelompok-kelompok atau seperti apa gitu. Dibagi sesi mungkin ya. Ya, berarti banyak juga ya, kita bisa sambil kerja, bisa sambil kuliah juga gitu. Iya, jadi karena kelasnya tuh banyak pilihannya, bukan reguler aja. Iya betul. Nah, untuk berdasarkan jurusan nih, pernah dengar gitu kata lain dari Politeknik Fiksi Ganesha itu dengar. Jadi julukan yang terkenal gitu. Kampus Politeknik Fiksi Ganesha itu sering disebut dengan kampus ungu, kampus juara, biasanya kayak gitu. Karena kan biasanya semua ya gedung kita tuh kebanyakannya warna ungu. Iya, klinik kampus juga warnanya ungu gitu. Karena ya biasanya dikenal dengan kampus ungu. Jadi kebanyakan tuh yang taunya tuh kampus ungu gitu. Iya. Banyaknya sih julukannya kampus ungu. Oh iya, yang warna ungu ya, karena emang semua gedungnya juga fasilitasnya banyaknya warna ungu gitu. Nah, listeners sekarang kan udah tahu nih, jadi jangan jangan salah lagi. Jadi kampus ungu itu adalah kampus Politeknik Fiksi Ganesha Bandung begitu. Selanjutnya nih, untuk mahasiswa yang ingin mendaftar, berapa kisaran harga yang harus dikeluarkan untuk pembayaran awal, dan apakah ada pembayaran tambahan untuk setiap semesternya? Di kita itu untuk pendaftaran bisa dibilang cukup murah ya, karena kampus kita itu tidak ada uang pangkal atau uang masuk. Jadi begitu masuk langsung membayar biaya semester aja, biaya kuliah. Dan untuk harga tergantung jurusan, misalnya mau ngambil jurusan apa. Jadi setiap jurusan itu berbeda-beda harganya. Dan untuk masalah konsisten atau tidak per semester itu selalu sama. Jadi dari semester 1 sampai semester nanti misalnya dia lulus, pembayarannya akan tetap sama seperti itu. Begitu ya. Jadi kalau misalkan lagi pandemi gini tuh kan kampus-kampus tuh banyak yang tutup gitu kan. Nah, di kampus Politeknik ini ada nggak gitu kegiatan positif yang dilakuin selama masa pandemi gitu? Mahasiswa mungkin dari mahasiswanya mungkin atau dari pihak kampusnya. Kalau dari kampus mungkin lebih banyak menggunakan melaksanakan webinar ya. Jadi jangan sampai kita tuh karena kuliah di rumah, karena mayoritas gitu yang kuliah di rumah itu kan jadi males atau gimana. Benar banget. Kita tuh nggak bisa nyari pengalaman dari luar gitu. Itu yang kurangnya. Dengan adanya acara webinar ini kan biasanya mengundang pemateri dari luar. Nah, seenggaknya menambah wawasan kita gimana nih sudut pandang dari luar. Misalnya dari segi vaksinasi, misalnya kayak kita ngundang nanti dokter kah atau misalnya perawat kah untuk jadi pemateri gitu di acara webinar. Setiap jurusan pasti mengadakan webinarnya gitu masing-masing rutin. Jadi meskipun kita dibatasi gitu, tapi kita harus tetap mencari ilmu itu, harus tetap mengalir gitu kan, ilmu itu benar banget. Jadi banyak banget sisi positifnya di kampus ungu ini gitu. Jangan sampai stuck aja gitu. Masalah perkuliahan kita juga harus nyari ilmu dari luar gitu. Benar banget. Salah satunya dengan mengikuti webinar itu kan mengasah soft skill kita juga gitu. Kayak gitu sih. Apalagi online ya. Jadi mahasiswa tuh berasa nggak kuliah, terlalu santai. Ya. Zoom misalnya kita Jadi kan yang enggak on cam kan ada yang lagi rebahan, malahan orangnya mati tidur itu tapi itunya masih nyala gitu, ada orangnya. Makanya dari pihak kampus juga enggak
mengarahkan lah masih sebenarnya gitu. mengarahkan juga, benar. Terus nih ada khusus pendaftaran bulan ini katanya ada promo spesial teh. Iya. Benar nggak itu teh? Benar. Jadi khusus promo kemerdekaan. Jadi kalau misalnya daftar dari mulai kemarin tanggal 10 Agustus sampai 25 Agustus, biaya perkuliahannya diskon 50%. Oh, 50% lah ya. Besar Ini ya. cukup diskon yang sangat besar, besar gitu. banget. Tapi khusus bulan Agustus Khusus ini doang Khusus gitu. bulan Agustus Agustus aja aja. dari mulai 10 sampai 25 Agustus. 10 Agustus sampai 25 Agustus. Berarti cuma 2 minggu ya? Iya, sekitar 2 minggu. Kirain itu 1 bulan Bulan, gitu. Iya. Tapi biasanya banyak banyak voucher-voucher menarik gitu istilahnya juga, kayak kalau jadi beda-beda gitu. Kayak ada beda aja gitu vouchernya, selain misalnya untuk mahasiswa barunya diskon 50%, misalnya nih kayak mahasiswa aktif Politeknik Visi Ganesha ngedaftarin nih misalnya saudaranya, kenalannya gitu untuk daftar di Politeknik Visi Ganesha, dan untuk si mahasiswa Politeknik Visi Ganesha itu gratis untuk semester berikutnya. Full gratis 1 semester dari kampus. Tuh, jadi listener kalau misalnya mau masuk Politeknik Visi Ganesha Bandung itu kok kalau di bulan Agustus tuh dapat promo, Nah, dapat benar banget. diskon 50% lagi. Jadi ini tuh kayak suatu spesial banget Spesial nih banget. di masa PPKM seperti ini ya. Iya. Jadi Banyak diskon banget. harus cepat-cepat Daftar Iya, karena tentunya. terbatas harus juga. cepat. Iya. Nah, itu soalnya terbatas gitu kan. Cuma 2 minggu. Iya, benar Dimana banget. lagi gitu bisa dapat diskon sampai Iya, 50% kan. Iya. Mumpung sekarang masih tanggal 20 kan Iya, benar. Masih ada waktu 5 hari 5 hari lagi. lagi. 5 hari lagi. Yuk buat listeners yang bingung nyari-nyari kampus atau yang boring gitu. Iya bener banget. Masih Bimbang. bingung nih Nah, mau bimbang nih, milih mau- kampus mana. Bener banget. Nah ini rekomendasi banget nih kampus Politeknik Visi Ganesha Bandung. Nah, di masa pandemi dan PPKM juga sekarang Politeknik Visi Ganesha ngadain diskon besar-besaran Besaran, sampai 50%. Bener banget. Mau nanya soal perkuliahannya nih Teh. Mau sampai kapan sih kuliah online Online. ini gitu? Apakah sudah ada rencana buat Mau kuliah offline gitu? Untuk sampai saat ini mungkin yang untuk perkuliahan sekiranya bisa didaringkan karena keterbatasan itu, kita mungkin didaringkan, tapi untuk mata kuliah praktikum tetap saja harus ke kampus gitu. Bapak Direktur juga sudah mengeluarkan kebijakan, tapi yang masih kayak abu-abu karena mahasiswa Politeknik Visi Ganesha itu kebanyakannya belum vaksin. Setelah disurvei gitu, kebanyakan belum vaksin. Mungkin kalau semuanya sudah Jadi- mayoritas vaksin, bisa aja perkuliahan kembali dibuka gitu secara offline. Nah Teh, untuk kegiatan kampus nih selama pandemi ini, apakah ada kegiatan lain yang positif gitu? Untuk kegiatan kampus ya, yang tadi seperti ada kayak misalnya semua prodi itu membuat webinar gitu, hima-himanya, hima dari setiap prodi itu melaksanakan webinar. Jadinya misalnya hima farmasi nanti bikin webinar sendiri, dan itu rutin setiap bulannya, setiap bulan rutin sebulan sekali. Enggak hima farmasi aja, semua hima, mau yang IT, mau yang ekbis. Terus juga untuk yang di Fakultas Ekonomi Bisnis, misalnya dia nanti dilatih nih di webinar ini kayak gimana sih menjalankan bisnis di era masa PPKM ini, kayak gitu. Terus juga kan di Piksi kemarin 15 Juni baru ada webinar internasional ya, pematerinya ada dari KBBRI Jerman, KBBRI Korea, Cina gitu. Kita sebenarnya kampus Politeknik Visi Ganesha ini udah bekerja sama dengan beberapa negara lain juga gitu. Juga akan ada student exchange juga ya, dari mahasiswa luar, dari Filipina, dari Kamboja, yang dari Madagaskar juga pada kuliah kan di sini, ada yang kuliah gitu di kelas internasional. Jadi bisa dibilang kampus UMI ini adalah kampus internasional ya. Iya. Soalnya mahasiswanya juga banyak yang dari luar negeri. Dari luar negeri kuliah di sini, dan itu full gratis. Sampai mereka makannya aja gratis dari Jadi kampus. udah Iya. ditanggung sama kampus semua. Iya, gitu. jadi cuman ya belajar aja gitu. Dari mulai biaya pendidikannya gratis, makannya gratis, fasilitas tempat tinggal juga gratis. Enak banget ya. Enak banget. Jadi pengen pindah ke Jerman gitu. Orang Jerman kuliah di Piksi gitu. Jadi bukan hanya orang Bandung saja ternyata ya. Banyak yang dari luar daerah juga, dari luar provinsi, Luar negeri luar juga. negeri malahan gitu. Afrika tuh ada dari Sudan. Ada di Iya. Afrika. Madagaskar Jadi ada. pengen yang ketemu gitu di orang Afrika asli gimana gitu.
mereka tuh jago-jago juga bahasa Indonesianya. Udah bisa. Setelah ya? jadi sebelum masuk tuh mereka kayak ada kelas khusus gitu buat bahasa Latihan Indonesia dulu ya. Kayak kita mau ke Jepang gitu ya, pelatihan dulu selama 1 tahun Iya. kan, pelatihan bahasa. Iya. Tapi kok kitanya nggak bisa ya bahasa mereka gitu. Jadi yang mereka pada kuliah di sini tuh orang luar tuh sebelum masuk berkuliah sama masih gabung sama kelas internasional itu ada kelas khusus juga pelatihan bahasa Indonesianya gitu. Jangan sampai mereka teh bingung makan aja nggak tahu misalnya Ya, kayak gitu. benar banget. Komunikasi Iya, yang komunikasi terpenting. kayak gitu. Tapi ini bisa gimana caranya gitu sampai orang Afrika kan, orang Jerman, orang Filipina bisa tahu gitu kampus Politeknik Visi Ganesha ini gitu. Sebenarnya sih itu dari Bapak Direkturnya juga ya, korelasinya banyak. Terus Politeknik Visi Ganesha juga banyak MOU gitu sama kampus luar, sama KBRI. Makanya dari situlah terjadi ya MOU, kesepakatan gimana pertukaran pelajar ya begitu. Bagus banget, tentu pantas aja setiap jurusan, hampir semua jurusan akreditasinya A gitu. Ini emang internasional banget gitu. Dengan Ya. harga yang cukup murah juga Iya. ya kalau Nah. dibandingin kita tuh suatu keuntungan gitu, karena di Politeknik Visi Ganesha itu masuknya nggak ada uang pangkal. Misalnya kan kayak kampus yang lain misalnya harus masuk harus berapa puluh juta Ya, misalnya bener gitu. banget. Kalau di kita tuh cukup membayar 1 semester aja gitu. Jadi emang ringan banget ya, mudah, ringan dan simpel gitu. Enggak dipersulit. Sulit, iya benar banget. Jadi tinggal kitanya aja gitu, kemauan kitanya aja, benar. Kuliah bingung nanti datang aja misalnya ke front office teh saya gini minatnya ke sini, nanti kita bantu diarahkan gitu. Bisa juga pindah jurusan juga mungkin kalau Ya mungkin kalau misalkan misalnya di pertengahan jalan nih kayaknya nggak sesuai sama jurusan ini, bisa aja pindah jurusan gitu ya, tapi resikonya berarti ngulang lagi gitu dari awal. gitu. Makanya harus detail dari awal ya, harus nyesuaiin nih. Minat kita. Nah, Masuk. apa jurusan kita tuh sebenarnya cocoknya kemana gitu. Minat kitanya tuh Nah, maunya benar. kemana, jangan sampai ke bawah teman atau gimana Tapi gitu. kebanyakan kan Jangan, kalau yang paling penting tuh jangan karena orang tua. Biasanya kan orang tua saya tuh pengennya saya ke sini Iya gitu sih. tuh. Iya benar. ya bener Emang banget. kita harus mengikuti saran orang tua ya, karena saran orang tua itu benar. Tapi kalau sekiranya minat kita nggak di situ, kenapa misalnya kita nggak negosiasi dulu gitu sama Soalnya orang tua kita yang menjalani Iya. itu. Kita yang Jadi ngejalanin. kebanyakan emang yang ke bawah-bawah arus gitu, yang ke bawah temen kan, teman masuk ke sini, ikut ke Iya, sini ikut. kan, takutnya nanti gak ada teman Temen. ini benar. Terus yang kebanyakan sih emang karena anjuran dari orang Iya. tua gitu. Kebanyakan kan dari mahasiswanya mah emang, kepaksa nih, padahal mah Iya. nggak pengen kuliah gitu. Tapi gimana nih dari orang tua itu terus disaranin harus kuliah gitu. Tapi harusnya dengan orang tua yang seperti itu harusnya kita bersyukur, Bersyukur ya. karena diarahkan dan masih dibiayai istilahnya Nah, kayak gitu. Banyak siswa-siswa lain kita atau orang-orang di sekeliling sana. kita mau Yang ingin kuliah tapi gak ada biaya. Ya terhambat di dengan biaya. keterbatasan biaya Atau mungkin ekonomi. tuntutan orang tuanya, kamu gak usah kuliah, kamu harus langsung kerja aja bantuin mamah misalnya Iya, gitu. Jadi nggak ada support dari orang tua gitu. Makanya buat listeners nih yang dari orang tuanya tuh disuruh kuliah, nah harusnya kamu tuh jangan banyak mengeluh, harusnya kamu bersyukur. Harus melihat tuh jangan melihat ke atas gitu ya, harus melihat ke Ke bawah. kalangan bawah juga. Jadi banyak di sekeliling kita yang pengen kuliah gitu, tapi ya dengan keterbatasan ekonomi. Iya gitu. benar banget. Tapi ya kita juga harus, ya kalau misalnya emang kekeh banget misalnya nggak mau kuliah, ya seenggaknya kita produktif lah atau bisnis atau apa gitu. Jangan sampai kita Jadi keluar. beban lah istilahnya, kita udah misalnya 18 tahun masih mau beban gitu buat orang tua, kan bukan umurnya gitu lah. Oke. Nah, ngomong-ngomong ini nih, kalau misalkan udah lulus dari Visi Ganesha nih, kebanyakan kerjanya tuh di kalangan apa gitu kan? Banyak sih ya, instansi pemerintahan, perusahaan swasta itu banyak. Tapi yang lolos jadi CPNS juga banyak juga gitu dari alumni kita. Apalagi yang seperti yang saya bilang tadi ya, yang untuk jurusan RMIK, apalagi di kota Bandung itu banyak banget. Benar Pokoknya banget. semua rumah sakit yang ada di Bandung istilahnya mah semua pasti ada lulusan Politeknik Visi Ganesha. Bahkan kemarin juga ada yang daftar dari Nusa Tenggara Timur masuk ke medis juga. Jauh kan ya itu. Dari Jadi kebanyakan tuh yang
lulusan dari PIKSI itu dari jalur kesehatan ya. Iya, Benar. karena mungkin ngelihat akreditasinya udah A nih, karena emang jarang juga kan Iya. RMIK, jurusan RMIK di Jawa Barat itu yang akreditasinya A cuma PIKSI aja. Benar Iya, benar banget. banget. Malahan kan yang dari luar provinsi juga nekat ke Bandung gitu, karena Iya. cuma cuma ada di Politeknik PIKSI Ganesha. Iya. Terus misalnya nih yang kuliah D3 RMIK-nya di luar pulau, biasanya yang lanjutin D4-nya juga di PIKSI. Karena di kita ada jurusan informatika rekam medis gitu. Jadi konsentrasi dari manajemen informatika, pemrograman, tapi lebih fokus juga ke rekam medis. Jadi kombinasi antara IT dan kesehatan. Digabung jadi bener banget. Jadi setara dengan S1 mungkin. Iya ya? betul, D4 setara dengan S1. Nah, jadi mending langsung D4 aja. Iya, benar banget, sekalian. Sekalian daripada nanti harus lanjut ke S1 kan harus nambah lagi biaya. Ini sekalian sekarang nih. D4 ngambilnya. Apalagi kan ini digabung sama informatika juga. Iya. Jadi ada perpaduan antara kesehatan dan IT mungkin teh ya. Terus aku mau nanya kalau misalnya mahasiswa baru pengen dapat beasiswa nih, gimana, apa ada persyaratan yang harus dipenuhi nih dari mahasiswa itu sendiri? Untuk beasiswa kita sekarang ada program KIP ya. Jadi program KIP itu lulus dari awal masuk sampai keluar. Jadi itu full gratis biaya perkuliahan, dan kita syaratnya hanya SKTM aja kalau misalnya mau daftar ke PIKSI. Tapi lebih bagus kalau misalnya mahasiswanya itu sudah punya rekomendasi gitu, udah punya surat pengantar atau kartu KIP-nya misalnya dari sekolahnya, karena kan itu juga proses seleksinya cukup ketat, yang harus masuk ke Kemensos, lalu ke Kemendikbud gitu-gitu. Nanti di PIKSI juga masih ada kok kuota untuk beasiswa KIP. Oke, benar. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Teh. Kenapa sih Bilistelers gitu harus kuliah di Politeknik PIKSI Ganesha ini? Kenapa harus kuliah di PIKSI Ya. Ganesha? Karena semua program studinya sudah terakreditasi, dan di mana-mana sekarang kalau misalnya kamu mau masuk CPNS juga itu semuanya mainnya di akreditasi gitu, diprioritaskan yang akreditasi. Terus biayanya juga murah gitu dibanding dengan misalnya kampus-kampus lain. Selain itu juga kampus kita juga berbasis internasional, ada kelas internasionalnya gitu, nggak hanya nasional aja gitu untuk mahasiswanya. Kayak gitu aja. Oh, begitu. Oh, jadi begitu sih, ternyata lebih detailnya baru tahu juga gitu. Ternyata kampus Politeknik PIKSI Ganesha Bandung ini ternyata wah banget Menarik gitu. banget. Bukan menarik lagi. Tapi emang harus daftar Iya. ke sini. Yang pertama tuh yang dari mulai biayanya murah, terus akreditasinya juga udah terpercaya, terus udah termasuk internasional juga gitu. Nah, mungkin buat listeners nih, untuk terakhir kalinya kita mengingatkan gitu. Barangkali listeners masih bingung mau kuliah di mana, atau bimbang nih antara kuliah atau kerja. Nah, jadi mending daftar langsung aja di Politeknik PIKSI Ganesha Bandung. Karena di sini listeners bisa kuliah sambil kerja juga. Bagi teman-teman nih yang pengen info lebih lanjut mengenai Politeknik PIKSI Ganesha, silahkan buka website resmi kami di piksi.ac.id, atau misalnya mau kepo-kepo di Instagram ada Piksi Ganesha Official. Pokoknya semua informasi yang ada di web itu terupdate dan detail sekali. Tinggal dibuka aja di Google, di search www.piksi.ac.id. Nah, kalau mungkin yang mau penasaran banget nih bisa datang langsung di Jalan Gatot Subroto Nomor Nomor 301 Nah. samping TSM depan BLK Bandung ya. Nah, Lokasinya juga strategis banget. bener Iya, banget. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita pamit undur diri. Saya Charles Dan saya dan Suci. Saya Bilgis. undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.